Waalaikumsalam. Silakan dulu Kak. Kasih. Oke. Nah sebelum kita lanjut, kita boleh kenalan dulu. Boleh. Oke. Kakak siapa namanya? Saya Vidya. Oke, Kak Vidya ya. Nah Kak Vidya, perkenalkan, saya Amalia Maulidina Welna. Di sini saya sebagai konselor. Nah, ngomong-ngomong hari ini apa kabar nih Kak? Baik Kak. Alhamdulillah. Jadi kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa? Kesibukan saya akhir ini kuliah. Kuliah atau semester? Sudah semester 4. Masya Allah, berarti sudah mau naik semester 5 nih ya? Iya Kak. Nah Kak Vidya ini tinggalnya di mana? Tinggalnya di Palu. Oh di Palu sini ya? Iya. Oke. Sebelumnya Kak Vidya sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah Kak. Oke, belum pernah. Jadi saya izin jelaskan sedikit ya mengenai apa itu konseling dan seperti apa. Jadi konseling sendiri adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor saya kepada konselingnya, yaitu Kak Vidya sendiri. Nanti dalam proses ini akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan dari Kak Vidya. Nah, dalam proses konseling ini kita ada 3 asas yang kita gunakan. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi di mana pada saat Kak Vidya mau datang kemari itu tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Nah sebelumnya saya tanya nih, Kak Vidya datang kemari ini memang mau sendiri atau disuruh siapa? Disuruh mama mungkin? Saya kesini berdasarkan kemauan saya sendiri Kak. Oke, syukurlah. Nah yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan di sini, jadi selama proses konseling nanti saya minta Kak Vidya untuk terbuka kepada saya dalam menceritakan permasalahan yang Kak Vidya alami tanpa ada hal-hal yang ditutupi, supaya saya bisa membantu Kak Vidya dalam penyelesaian permasalahannya. Nah yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Jadi karena tadi saya sudah meminta Kak Vidya untuk menceritakan semuanya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi, maka di asas kerahasiaan ini saya akan menjamin bahwa apa yang Kak Vidya sampaikan ke saya itu akan saya jaga rahasianya, jadi tidak akan saya bocorkan ke siapa-siapa begitu. Jadi bagaimana? Apakah dari penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas atau sudah dipahami? Sudah paham Kak. Oke, syukurlah. Terus kita akan gunakan waktu dalam proses konseling ini 15-20 menit, kira-kira cukup? Cukup, oke. Kita 15-20 menit ya. Nah sekarang saya minta Kak Vidya, sebelum kita masuk ke proses konselingnya, silakan atur posisi duduknya senyaman mungkin. Rilekskan ya, rilekskan badannya, tenangkan dirinya, oke? Bagaimana? Apakah sudah bisa kita mulai sesi konselingnya? Sudah. Oke. Jadi Kak Vidya, permasalahan apa sih yang membawa Kak Vidya datang ke konseling ini? Permasalahan yang saya alami ini adalah asalnya dari mama saya. Menurut saya, mama saya terlalu mengekang saya. Seperti apa-apa harus membatasi. Saya tidak boleh kesini, tidak boleh ke situ, tidak boleh begini, begitu. Dan menurut saya, mama saya termasuk orang yang perfeksionis, harus menuntut apa-apa itu selalu sempurna. Oh, dia nuntut selalu hal-hal sempurna ya? Mungkin bisa kasih saya 1-2 contoh kecil gitu, hal-hal seperti apa sih yang di mamanya Vidya mungkin perfeksionisnya seperti apa, atau mukanya itu seperti apa? Perfeksionisnya seperti ketika saya kan mendapat nilai UTS, saya menunjukkan kepada mama saya. Nah nilai tersebut menurut saya itu sudah cukup bagus karena sudah mendapatkan angka 75. Tapi mama saya memarahi saya, harus menuntut saya, kenapa itu cuma 75, kan kamu bisa mendapatkan 85, 95, bahkan 100 yang angka yang lebih sempurna. Oke, ada tuntutan ya. Kalau ngekangnya itu seperti apa sih? Gitu Kang, bagaimana? Kami itu seperti semisal saya diajak sama teman saya mau ke pantai atau kemana, dan mama saya mengizinkan, tetapi mama saya harus bilang jam 6 harus berada di rumah. Kalau saya melewati batas itu, mama saya akan marah-marah terhadap saya. Oke, apa dari aturan yang mama berikan apa pernah dilanggar atau selama ini selalu tepat waktu gitu? Pernah sekali saya melanggar aturan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, saya dan teman-teman saya pergi ke pantai. Nah, sebelum jam 6 kita sudah balik dari pantai tersebut, tetapi tidak tahu tiba-tiba motor yang kami gunakan itu mogok, dan alhasil saya
saya pulang ke rumah itu terlambat dan mama saya marah besar. Oh, jadi gara-gara motor tadi rusak, itu kan di luar kendali kita ya. Nah, terus apakah Kak Vidya pernah mencoba untuk menjelaskan ke mama kenapa sih tadi itu bisa lambat? Kan itu bukan kemauan Kak Vidya atau pulang lambat. Nah, jadi apakah Kak Vidya ini pernah menceritakan atau menjelaskan begitu alasan kenapa bisa pulang lambat? Sudah mencoba menjelaskan, tetapi itu tidak didengar karena menurut mama saya berbohong. Oke, jadi dianggap berbohong ya. Nah, apakah karena tadi anggapannya mama Kak Vidya berbohong, apakah itu betul? Maksudnya gara-gara selalu dianggap berbohong mungkin? Kan mama selalu anggap nih Kak Vidya nggak benar nih, bohong nih. Apakah gara-gara hal tersebut Kak Vidya ini benar melakukan kebohongan atau hanya tuduhan dari mama saja? Akhir-akhir ini setelah masalah itu saya sering berbohong terhadap mama saya. Jika saya ingin kemana-mana, saya selalu bilang kalau saya mengerjakan tugas, bukan pergi bermain. Oke, jadi apa yang Kak Vidya tadi ceritakan tentang permasalahan yang Kak Vidya alami, jadi menurut Kak Vidya sendiri apa sih solusi untuk mengatasi permasalahan ini? Saya cuma ingin berbicara ada tatap muka dengan mama saya, tetapi saya tidak punyanya cukup berani untuk berbicara. Oh, jadi ingin menyampaikan sesuatu begitu ke mama. Apa yang ingin Kak Vidya sendiri sampaikan ke mama sebenarnya? Tentang apa itu? Tentang saya cuma butuh ini didengarkan tentang alasan saya atau pendapat saya tanpa harus kayak mengekang atau marah-marah. Sebelum saya berbicara sudah marah-marah duluan. Oke, jadi dari beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi, saya dapat simpulkan bahwa permasalahan yang Kak Vidya alami ini adalah di mana mamanya Kak Vidya terlalu mengekang dan terlalu perfeksionis ke Kak Vidya dalam mendidik Kak Vidya. Namun tidak luput bahwa sebenarnya mama Kak Vidya ini sayang kan sama Kak Vidya, makanya dia melakukan hal-hal tersebut. Cuma memang berlebihan dalam hal itu. Oke Kak Vidya, jadi dalam proses konseling kali ini saya ingin membantu Kak Vidya dengan menggunakan satu teknik, yaitu teknik kursi kosong. Nah, sebelumnya saya izin jelaskan terlebih dahulu ya. Teknik kursi kosong ini sendiri merupakan teknik dari teori transaksional. Nah, teknik kursi kosong ini nanti saya akan menyediakan dua kursi, yang satu Kak Vidya duduki dan satu tidak ada yang duduki, artinya tidak ada kursi kosong di isinya. Nah, nanti dalam proses konselingnya itu Kak Vidya saya minta untuk membayangkan sosok mama Kak Vidya. Tadi kan dari solusi yang saya tanyakan, Kak Vidya ingin menyampaikan apa sebenarnya isi perasaan Kak Vidya ke mama kan, ingin menyampaikan unek-uneknya seperti itu. Nah, jadi di sini nanti Kak Vidya tinggal membayangkan sosok mama Kak Vidya yang ada duduk di kursi kosong tersebut. Kemudian Kak Vidya lanjutkan dengan menceritakan apa semua yang Kak Vidya ingin sampaikan ke mama. Jadi bagaimana dari penjelasan saya, cukup jelas? Oke, saya tanya lagi, apakah Kak Vidya bersedia ingin melakukan teknik kursi kosong ini? Iya, sangat bersedia. Oke, Kak Vidya, sekarang saya sudah sediakan satu kursi kosong untuk Kak Vidya. Jadi di sini nanti Kak Vidya bayangkan ya, kalau di sini itu ada mama Kak Vidya. Jadi apa yang Kak Vidya sampaikan ke mama semuanya ceritakan di sini semua. Nah, sekarang Kak Vidya atur posisi dulu, duduk senyaman mungkin. Ya, rilekskan dulu tubuhnya, badannya. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, bagaimana? Sudah cukup tenang? Sudah, Kak. Oke, kita bisa mulai ya teknik kursi kosongnya. Nah, jadi Kak Vidya bayangkan di depan sini ada mama Kak Vidya. Ceritakan apa yang ingin Kak Vidya sampaikan. Dalam proses pembayangannya terserah dari Kak Vidya, mau tutup mata boleh, mau dibuka matanya juga boleh. Yang jelas di sini Kak Vidya bayangkan di sini ada mamanya Kak Vidya, oke? Siap? Kita mulai ya. Oke, silakan. Saya ingin berbicara kepada mama. Saya ingin mengeluarkan apa yang selama ini saya rasakan, yang saya pendam. Jadi, saya cuma ingin mama bisa mendengarkan alasan atau pendapat yang saya keluarkan tanpa harus memarahi terlebih dahulu. Saya ingin saya menjadi seperti anak-anak yang lain yang tidak terlalu dikekang atau tidak mendapat tuntutan yang sangat sempurna dari orang tuanya. Saya cuma mau minta itu saja dari mama. Pokoknya saya cuma mau saya selalu didengarkan.
Saya tahu mama sayang sama saya, tapi perlakuan mama itu terlalu berlebihan menurut saya. Saya sudah besar, bukan lagi anak kecil yang harus apa-apa berdasarkan aturan dari mama. Oke Kak Vidya, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin disampaikan ke mama atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Nah baik, karena sudah tidak ada lagi yang Kak Vidya ingin sampaikan ke mama, maka dengan Kak Vidya menyampaikan semua perasaan ke Kak Vidya tadi ke mama melalui teknik kursi kosong tadi, maka teknik tersebut sudah berakhir. Nah, jadi sekarang saya tanya nih sama Kak Vidya, apakah masih ada yang ingin disampaikan ke saya atau masih ada yang ingin diceritakan ke saya? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup? Oke. Jadi setelah melakukan teknik kursi kosong dengan itu, apa perasaan Kak Vidya setelah melakukannya? Sudah sangat lega. Saya bisa membayangkan kalau di depan saya itu adalah mama saya. Jadi saya sudah lega dengan mengeluarkan unek-unek tersebut. Oh, sudah lega ya dengan menceritakan semua apa yang permasalahan Kak Vidya, apa yang ingin disampaikan semuanya ke mama. Jadi sudah mendingan ya dirasakan, alhamdulillah. Baik Kak Vidya, dengan tidak ada lagi yang Kak Vidya ingin sampaikan ke saya, maka proses konseling kita pada hari ini sudah berakhir. Semoga Kak Vidya sehat-sehat selalu, mama juga sehat-sehat. Maka kita tutup ya sesi konseling kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah datang kemari. Terima kasih Kak.